Tapi banyak di antara mereka juga yang justru sangat tertarik. Siapa sih Muhammad ini? Aku orang pintar, aku loh orang pintar. Masa aku nggak bisa bedain mana perkataan orang gila? Kasihan ini Muhammad ya, gila. Kok aku bodoh kali aku percaya sama orang-orang Quraisy ini. Aku bisa mencerna mana perkataan orang penyihir, mana perkataan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan gimana kabar kalian? Gue harap sih triple S ya. Semoga sehat selalu. Nah, kembali lagi bersama gue Arma Yudi di channel Tengku Arma. Kalau gue pikir-pikir, gimana sih cara dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dulu ya? Terlebih setelah fase Isra Mi'raj ini. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu berdakwahnya di pasar-pasar, cuy. Nabi datang ke pasar-pasar, pasar Ukas dan lainlah pasar orang-orang Quraisy zaman dulu. Nabi berdakwah ke situ, ke toko-toko, ke ruko-ruko, dan ini jadi olok-olokan kan sama orang Quraisy gitu kan. Mereka bilang, Nabi macam apa ini? Datang ke pasar, makan sama kayak manusia gitu. Harusnya kan ada malaikat sama dia biar kelihatan dia nih Nabi. Jadi memang kayak gitu, orang Quraisy itu selalu kayak gitu. Yang ada dibayangin mereka kalau seorang Nabi itu ya OP, super power gitu, punya kekuatan yang bisa meyakinkan orang lain. Itulah yang selalu dituntut orang-orang Quraisy yang menolak Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah diturunkan perintah sholat, terlebih di tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW memulai dakwah pada masa haji. Jadi orang-orang yang pengen haji itu kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW. Disinilah Nabi kan mendakwahkan orang yang akan datang ke Mekah. Nah, orang-orang Arab zaman dulu cuy, walaupun mereka musyrik, mereka haji gitu. Karena inilah warisan Nabi Ibrahim yang masih tertinggal pada mereka kan. Jadi setiap tahun mereka haji. Nah, pada momen ini Nabi Muhammad SAW memanfaatkan tokoh-tokoh yang datang, kabilah-kabilah yang datang, mereka Nabi Muhammad SAW samperin. Di antaranya ada suku Kindan, suku Kilab, Bani Amir, kemudian Bani Hanifah yang keluar darinya itu si Nabi palsu ini ya. Siapa? Musailamah Al-Kadzab. Banyak suku-suku yang didatangin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan gak hanya suku aja, Nabi Muhammad SAW datangin juga pemukanya. Nah, inilah yang cara yang selalu dipakai Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kepala sukunya masuk Islam itu akan lebih mudah cuy berdakwah. Kalau kepala sukunya masuk Islam, biasanya ini kabilah-kabilahnya, pengikutnya itu insya Allah masuk Islam cuy. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat pergi ke Taif, berdakwah ke Taif. Beliau samperin tuh pemuka-pemuka di kota Taif, namun ditolak mentah-mentah, diusir habis-habisan kan. Saat banyak pemuka-pemuka Arab yang berhaji, maka ini kesempatan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah Suwaid bin Somit. Ini tokoh terkenal banget dari kota Yasrib, sekarang kota Madinah ya. Bahkan orang-orang Madinah dulu sebut dia Al-Kamil. Saking sempurnanya ini orang pintar, badannya kuat, kedudukannya tinggi, nasabnya bagus, maka disebut Al-Kamil, yang sempurna gitu. Saking sempurnanya bagi orang dulu ya. Nah, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia dengar. Jadi memang berita ini sampai ke mereka sebelum mereka datang ke Mekah cuy. Karena orang Quraisy berusaha mencemari orang-orang yang ingin berhaji dengan berita-berita hoaks tentang Nabi Muhammad. Mereka bilang, kalau kalian ke Mekah nanti hati-hati dengan pemuda yang bernama Muhammad, karena ini orang gila, telah mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Dia menghina orang-orang tua kami, sesepuh kami yang sudah mati. Mereka fitnah begitu gitu kan. Nah, justru hal ini menimbulkan ketertarikan bagi orang yang datang ke Mekah gitu lah. Siapa ini Muhammad ini gitu. Mungkin sebagian ada yang mereka benar-benar berhati-hati, ya kan. Tapi banyak di antara mereka juga yang justru sangat tertarik. Siapa sih Muhammad ini? Aku orang pintar, aku loh orang pintar. Masa aku nggak bisa bedain mana perkataan orang gila, mana perkataan orang penyihir? Enggak, aku pintar kok. Gitu orang dulu. Termasuk diantaranya pemuka-pemuka kabilah Arab ini gitu kan. Nah, Suhaib bin Somit ini jumpalah sama Nabi Muhammad SAW saat di Mekah. Dan dia bilang, wahai Muhammad, aku punya sesuatu yang bagus. Semoga sesuatu yang bagus ini sama apa yang kau bawa. Apa itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ini perkataan hikmah dari Luqman. Mungkin Luqman Al-Hakim mungkin. Tunjukkanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi bilang, ini bagus. Hadza qaulun hasan.
hasan. Bagus, ini perkataan bagus. Tapi yang ada padaku afdol, kata Nabi, lebih mulia lagi. Karena ini adalah Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi membacakan beberapa ayat kepada Suwaid bin Somit, dan dia mendengarkan ayat tersebut dan dia resapin, cuy. Walaupun di depan Nabi Muhammad SAW dia tidak berbaiat Islam, dia tidak masuk Islam, tapi dia meresapi apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan tatkala dia pulang ke Madinah, akhirnya dia Islam di kota Madinah. Karena ini berdasarkan perkataan para penduduk kota Madinah setelah bertahun-tahun setelahnya, karena beliau ini mati tatkala perang di kota Madinah. Waktu itu ada perang Bu'as, beliau meninggal, dan orang-orang menyaksikan bahwa Suwaid ini meninggal dalam keadaan muslim. Makanya para ulama memperselisihkan dia ini Islamnya sebagai sahabat atau bukan. Itu yang diperselisihkan ulama. Tapi kalau dia masuk Islam, itu insya Allah Suwaid bin Somit masuk Islam. Kemudian di antara yang lain ada banyak pemuka-pemuka yang disamperin oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya itu tadi, kalau disamperin pemukanya, insya Allah pengikutnya pun akan masuk Islam. Nah, ada satu kejadian juga, cuy, yang tertera di dalam Al-Quran, di mana saat Nabi Muhammad SAW mendatangi pemuka-pemuka kafilah ini Arab, ada seseorang yang tua, buta, terlihat lemah mendatangi Nabi. Didatanginya Nabi, terus dia bilang, "Alim nih, ajarin aku." Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW tatkala itu sedang fokus sama pemimpin-pemimpin Arab, sampai Nabi Muhammad SAW menoleh, tidak menghiraukan orang buta ini, dan bahkan bermuka masam seperti aduh, ntar dulu gitu, mungkin ya, karena Nabi nggak mau terganggu karena lagi fokus ngurusin pemuka-pemuka ini. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung menegur Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, Nabi Muhammad salah sedikit aja, cuman bermuka masam doang, menoleh dari orang yang ingin meminta diajarkan Islam. Nabi menoleh sebentar, Allah tegur. Masya Allah, Allah jaga Nabi kita ini. Nah, kenapa ditegur? Kalau Nabi mendatangi petinggi-petinggi itu udah benar, itu udah memang cara yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ditegur adalah ketika ada orang yang benar-benar niat datang untuk mendengarkan Islam, Nabi belakangkan dulu demi mengejar orang yang belum tentu mau dengar Islam gitu. Kan pemuka-pemuka ini belum tentu mau dengar apa yang disampaikan oleh Nabi kan. Itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Kejadian ini juga bisa menjadi kaedah berdakwah bagi dai-dai sekarang gitu kan. Jangan ngejar orang yang menurut kita kalau dia masuk Islam atau kalau dia kenal sunnah, maka ini akan banyak faedahnya ini, dia akan bisa menyebarkan sunnah lainnya. Sedangkan orang yang lu underestimate, lu remehkan, nggak lu dakwahin, itu jadi cara gitu, cara berdakwah lah ya. Mana yang orang lebih interest pada dakwah sunnah agama Islam, itu yang harus kita sampaikan, itu yang kita dakwahin. Nah, pemuka kedua yang disamperin oleh Nabi Muhammad SAW diantaranya ada namanya Dimat al-Asdi. Nah, kenapa Dimat al-Asdi ini, Dimat bin Sa'labah al-Asdi ini sampai jumpa sama Nabi? Saat dia di pelataran Masjidil Haram di pinggir Ka'bah itu kan ada majelisnya Abu Jahal. Nah, majelis Abu Jahal ini selalu mewanti-wanti orang luar untuk tidak menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dia bilang selalu, hati-hati dengan pemuda bernama Muhammad. Ini orang telah merusak agama kami, begitu kan. Nah, saat Abu Jahal ceramah, tiba-tiba ada Umayyah bin Khalaf yang mensiksa Bilal nih, majikannya Bilal yang dulu. Dia teriak, dia bilang apa? Hadzal rajul majnun ghairu syakin. Ini orang gila ini, asli gila gitu, asli gila. Ghairu syakin, nggak perlu diragukan lagi, asli gila. Nah, Dimat al-Asdi ini kebetulan dia peruqyah. Zaman dulu memang banyak orang yang bisa ngeruqyah ya. Ngeruqyah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia artinya jampe-jampe. Orang bisa menyembuhkan dari jampe-jampe. Makanya dibilang ruqyah syar'iyah, jampe-jampe syar'i yang sesuai syar'i itu ya jampe-jampenya Al-Qur'an, bukan mantra-mantra yang nggak jelas. Itu ya bedanya ruqyah syar'i dan bukan syar'i. Dimat ini zaman dahulu kebetulan dia bisa menjampe-jampe, bisa ngeruqyah orang, dan alhamdulillah banyak orang yang sembuh saat dia jampe-jampe kan. Waktu dia dengar Umayyah bin Khalaf bilang kalau Nabi Muhammad ini gila, hatinya tersentuh cuy. Kasihan ini Muhammad ya, gila. Gue berharap bisa jumpa nih sama Muhammad, gue pengen sembuhin dia lah gitu. Semoga Allah kasih aku kesempatan buat jumpa sama Muhammad. Dan ternyata Allah kasih. Niat baik itu selalu Allah permudah ya. Dia niat pengen menyembuhin Nabi Muhammad SAW dan jumpa. Saat jumpa, dia sampein sama Nabi Muhammad SAW, Muhammad, aku ini ruqyah. Aku bisa menyembuhkan orang-orang dari ruqyahku, dari jampe-jampeku ini. Kalau Allah kehendaki, insya Allah dia akan sembuh. Gitulah bahasanya kan. Mau nggak kau ruqyah gitu. Lalu bayangin,
tiba-tiba nih di masjid ada ustadz besar, ustadz siapa sebutlah yang lu anggap ustadz. Tiba-tiba ada orang datang, ustadz, aneh dengar antum lagi sakit nih ustadz, antum katanya akalnya kurang sehat nih, agak gila, mau nggak ana rukyah ustadz? Lu bayangin kira-kira ustadz itu gimana responnya coba? Nah ini, tapi ini Nabi cuy, lihat respon Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Innal hamdalillah. Langsung Nabi sampaikan ke di depan Dimat Al-Asdi kan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Langsung Dimat saat dengar ini dalam hati dia, wah ini orang gila bisa ceramah kayaknya nih. Nah, Dimat dengar kalimat ini, dia bilang, aku udah dengar perkataan penyair tertinggi sekalipun, penyair paling pintar. Aku udah pernah dengar perkataan penyihir, tapi nggak pernah aku dengar perkataan seperti perkataan yang kau bilang ini Muhammad. Coba ulangi lagi apa yang kau sampaikan tadi Muhammad. Nabi bilang lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lagi Muhammad, ulangi lagi Muhammad. Sekali lagi kata Dimat Al-Asdi kan. Nabi ulangi lagi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kata Dimat, Muhammad, ati yadak ubayyuka alal Islam. Mana? Sini Muhammad. Mana sini tanganmu? Aku baiat kau. Aku masuk Islam, kata Dimat. Masya Allah, ini orang niatnya mau rukyah Nabi karena dia anggap Nabi gila. Dia dengar berita kalau Nabi ini gila, dia kasihan sama Nabi, cuy. Akhirnya dia rukyah, mau rukyah Nabi, tapi ya Allah kasih jalan dia masuk Islam akhirnya, cuy. Masya Allah, niat baik ya. Itu diantaranya tokoh-tokoh yang jumpa sama Nabi, kemudian Nabi dakwahin untuk masuk Islam. Dan nah, diantaranya juga ada tokoh yang terkenal banget, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal banget. Ini dari Yaman. Beliau bernama Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Masya. Dia ini dari Yaman udah dengar berita, kalian hati-hati ke Mekah. Jangan dengar sedikit pun perkataan Muhammad. Jangan dengar, kata orang-orang Quraisy. Karena perkataan ini orang bisa menyihir kalian. Kami nggak mau dia menyihir kalian seperti dia menyihir kami, saudara-saudara kami yang ikut masuk Islam sama dia, kata orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya Tufail ini terpengaruh juga kan. Tufail terpengaruh cuy. Akhirnya sampai dia haji, sebelum Mekah dia udah pakai ini penutup kuping, biar dia nggak dengar apa yang disampaikan oleh Muhammad, biar dia nggak dengar apa yang bakal dikatain oleh Muhammad, karena dia juga antisipasi. Akhirnya sampai di kota Mekah, dia jumpalah, dia lihat Nabi Muhammad SAW dan dia berpikir gitu. Dia bilang dalam hati dia, kok aku bodoh kali aku percaya sama orang-orang Quraisy ini. Aku ini orang pintar, aku bisa mencerna mana perkataan orang penyihir, mana perkataan orang nggak jelas. Aku bisa mencerna sendiri, kok bodoh kali aku percaya sama orang ini, kata dia gitu kan. Akhirnya dilepas lama dia penutup kupingnya cuy, dilepas penutup kupingnya, dan ternyata kalimat yang pertama dia dengar saat Nabi lagi sholat adalah Al-Quran cuy. Waduh, saat dia dengar Al-Quran terngiang-ngiang. Tufail bin Amr Ad-Dawsi ini, Masya Allah, memang Allah mudahkan juga. Akhirnya dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia berdakwah ke kabilahnya cuy. Dan kisah dia dakwah ini juga seru banget. Saat ada riwayatnya, gue bikin enaknya contoh satu video ya, kisah Tufail bin Amr ini. Oke lah, gue bikin nanti next satu video kisah dakwahnya Tufail bin Amr. Jadi intinya di masa-masa ini Nabi Muhammad SAW mengemis lah bahasa kasarnya gitu. Nabi bilang, karena penolakan dari orang-orang Quraisy, Nabi bilang gini, siapa kaum yang bisa membawa aku ke kaumnya agar aku bisa berdakwah. Saking Nabi Muhammad SAW udah gimana ya, udah berbagai cara. Kemudian orang-orang Quraisy juga selalu menolak Nabi Muhammad SAW juga berbagai cara gitu kan. Akhirnya Nabi meminta ke kaum-kaum yang datang, ayo ada kaum yang bisa bawa aku nggak ke kaumnya, aku bisa berdakwah ke sana, kalian percaya dan insya Allah bagi kalian surga. Sampai seperti itu Nabi meminta-minta, merendahkan dirinya gitu ke kabilah-kabilah itu. Dan akhirnya ya nanti kita akan menuju pada Nabi Muhammad SAW akhirnya hijrah ke Madinah kan. Nah ini masa-masa terakhirnya Nabi di kota Mekah cuy. Tahun ke-10 kenabian, berarti 3 tahun lagi Nabi di Mekah ya. Oke, next video kita jumpa lagi. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sakit lambung, minum madu lambung, Mubarok.